Pemerintah Provinsi DKI Jakarta semakin gencar dalam menata moda transportasi massal, salah satunya Transjakarta. Baru-baru ini Pemprov DKI kembali menambah 6 rute baru Transjakarta, salah satunya rute Bekasi dan Depok. Sementara untuk rute Bogor dan Tangerang Selatan hingga kini masih dalam pengkajian dan dalam waktu dekat akan segera diluncurkan. Setelah sepekan berjalan, warga Bekasi merasa sangat terbantu dengan adanya penambahan rute Transjakarta. Selain harganya yang murah, mereka juga merasa lebih nyaman dan cepat. Namun hal berbeda justru terjadi di rute Depok-Manggarai. Warga terlihat kurang antusias dalam menggunakan moda transportasi Transjakarta. Mereka lebih memilih menggunakan jasa transportasi kereta api. Lalu, bagaimana penataan rute Transjakarta agar lebih efektif dan tepat sasaran? Ya, Pemirsa, Lanstok tadi sudah kita lihat topiknya itu benahi rute Transjakarta. Sudah ada narasumber kita hari ini, Cakri, yang akan sama-sama membahas hal tersebut ya. Ya, ada Direktur Operasional Transjakarta Daud Joseph dan juga pengamat transportasi Yoga Adiwinarto. Selamat siang Pak Joseph, selamat siang Mas Yoga. Selamat siang. Kita mengharapkan dengan adanya rute Transjakarta yang baru, masyarakat jadi lebih terpenuhi, terakomodir transportasinya, jadi lebih cepat, lebih nyaman. Tapi kalau lebih cepat, apakah itu bisa lebih cepat dengan karena sama-sama tetap menggunakan moda transportasi dengan bus gitu di Jakarta yang apalagi tambah macet gitu sekarang ini, Pak? Ya, jadi Transjakarta hadir sebagai badan usaha milik daerah. Pemerintah harus hadir di tengah-tengah masyarakat untuk menciptakan keamanan, kenyamanan, keterjangkauan, serta keterpaduan moda. Nah, salah satunya adalah dengan menurunkan armada-armada sampai kepada perbatasan-perbatasan, di mana kita sudah mulai di Bekasi Barat, di Bekasi Timur, dan di Depok. Jadi dengan adanya armada dengan ukuran lebih besar, tentunya kita bisa mengurangi beban yang ada di jalanan. Contohnya, salah satunya adalah yang 3 minggu lalu kita mulai di Tebet, ya, di mana kita mulai memasuki rute itu dengan menggunakan 27 armada bus medium dan single. Kapasitasnya antara 40 sampai 85 orang. Sebelumnya yang melayani di rute itu 150 unit kendaraan. Jadi kita bayangkan bahwa 1/7 dari armada itu kita operasikan dan bisa mengcover. Berarti sekitar 80% dari beban jalanan itu sudah kita bisa terangkut gitu, sudah bisa kita hilangkan. Kemacetan pun bisa berkurang. Nah, hal yang sama juga kita berlakukan untuk rute-rute perbatasan seperti halnya Bekasi Barat, Bekasi Timur, dan di Depok, walaupun kita masih mencapai ke perbatasan yaitu di Bundaran Universitas Indonesia. Namun kedepannya tidak menutup kemungkinan apabila kita akan memperpanjang rutenya sesuai dengan keinginan dan harapan dari masyarakat. Oke. Nah, sejauh ini dengan trayek-trayek baru yang memang sudah dibuat begitu ya atau direalisasikan, apakah sudah ada evaluasi? Kurang lebih berapa hari? Hampir seminggu ya? 5 hari. Dari tanggal 25 April. Oke, sejauh ini sudah ada evaluasinya Kak, Pak? Jadi begini, rute yang kita jalankan sebanyak 6 rute baru yang kita mulai di hari Senin. 4 rute adalah rute-rute perbatasan. Rute Bekasi Barat ada 2 rute, yaitu Bekasi Barat Hotel Indonesia, Bekasi Barat Tanjung Priuk, Bekasi Timur Grogol, serta yang terakhir adalah Universitas Indonesia Depok menuju ke Manggarai. Dan sebaliknya. Nah, rute-rute ini dibuat berdasarkan persetujuan maupun instruksi dari Kementerian Perhubungan, di mana PT PPD itu menjalankan rute ini dengan armada-armada yang merupakan bantuan dari Kementerian Perhubungan tahun 2015. PT Transjakarta sebagai lembaga BUMD yang dapat menyalurkan PSO atau Public Service Obligation, ini bekerja sama dengan PPD menjalankan trayek-trayek mereka. Saat ini dari 600 bus bantuan dari Kementerian Perhubungan sudah ada 246 yang dioperasikan oleh PPD, di mana 65 diantaranya kita pakai untuk angkutan-angkutan perbatasan. Nah, bagaimana reviewnya terhadap pelaksanaan ini? Saya sampaikan bahwa secara kuantitatif, di hari pertama kita menjalankan angkutan di area Bekasi, itu baru mengcover sekitar 500 orang penumpang. Dalam sehari? Betul, 500 orang penumpang ini kita hitung yang naik dari bus stop Bekasi maupun
di titik-titik non BRT atau luar koridor. Sementara yang dari dalam koridor, artinya naik dari koridor-koridor dalam kota, tidak terhitung lagi. Karena apa? Karena mereka sudah terhitung masuk sebagai pelanggan koridor. Oke. Nah, apa yang dilakukan dan apa yang terjadi setelah 5 hari? Review tadi malam menyampaikan bahwa penumpang total Bekasi Barat dan Bekasi Timur itu sudah melebihi 2.500 orang dalam satu hari. Sebetulnya apakah ini sudah berhasil atau belum? Saya sampaikan bahwa keberhasilan ini tidak bisa kita lihat dalam waktu 3, 4, 5 hari. Iya. Karena yang pertama, periode sosialisasi itu perlu sekali. Dan untuk sebuah rute transportasi itu butuh namanya periode pembelajaran atau learning by experience. Setiap orang harus mengalami ini. Namun dari pembelajaran kita terhadap pemberlakuan rute-rute yang lain, mencapai angka 2.500 orang dalam satu hari itu prestasi yang luar biasa baik. Itu selama uji coba ini Betul. sudah terhitung ada seperti sejumlah itu. 2.500 itu per hari loh. Jadi kalau dari hari Senin itu sudah hampir mencapai sekitar 7.000-an orang begitu. Nah, bagaimana dengan rute Manggarai ke Universitas Indonesia Depok? Nah, kita tahu bahwa rute ke Depok ini adalah merupakan salah satu grand planning dari koridor baru. Koridor baru yang saat ini ada kan 12 koridor dan akan ditambah lagi 3 koridor baru. Nah, salah satunya adalah Manggarai UI. Nah, sebelum kita menjalankan pembuatan infrastruktur yang lebih tertata, seperti kita tahu perlengkapan koridor itu harus ada karpet merah, harus ada separator, harus ada halte-halte. Nah, perlu namanya adanya uji coba atau trial. Nah, periode ini adalah periode trial untuk kita bisa menambahkan keyakinan atau endorsement terhadap rencana strategi jangka panjang yang nanti akan kita buat. Oke, baik. Ya, kita tahan dulu Pak. Kita mau tampilkan Akan dulu lihat rute grafis. Transjakarta yang baru itu seperti apa biar masyarakat juga paham. Kemudian yang kita perbincangkan, kita simak bersama.
Itu tadi Iya. 6 Ada 6 rute baru dari Transjakarta, tidak yang hanya yang dari Bekasi juga dan Depok, tapi juga ada yang untuk di ibu kota sendiri ya. ya, untuk kita Lebak sudah Bulus. dengarkan penjelasan juga dari Pak Joseph dan sepertinya memang masyarakat cukup antusias dengan Ya. adanya rute baru ini gitu ya. Transjakarta. Meskipun mungkin masih agak ragu karena belum terbiasa saja mungkin. Tapi kalau Mas Yoga sendiri mengamati dengan 6 rute baru yang sudah disediakan saat ini sudah cukupkah mengakomodir sebenarnya kebutuhan masyarakat khususnya di daerah-daerah tersebut begitu? Jelas belum. Ini sebenarnya gini, satu hal juga ada beberapa informasi mungkin yang juga Transjakarta harus juga sampaikan bahwa ini kita hanya melihat hanya 6 rute. Sebenarnya tuh tadi saya baru dapat informasi juga bahwa kita juga menghitung sendiri minimal tuh ada 50 rute sebenarnya Transjakarta saat ini beroperasi, baik di luar maupun di dalam koridor Transjakarta. Jadi dia seluruh Jakarta dan juga Jabodetabek. Nah, tapi tadi ini sekarang informasi seperti ini yang memang agak susah untuk diakses oleh masyarakat. Kita juga baru menyaksikan tadi juga salah satunya adalah bagaimana susahnya kita untuk melihat, oke kita punya rute, tapi rute tadi kan hanya tulisan lewat mana kan, jadi kayak petanya nggak ada, kayak gini-gini. Nah, emang ini sebenarnya bukan ya. Ini yang kita juga dari tahun 2012 kita juga sudah push untuk Transjakarta bahwa sebenarnya komunikasi publik ini penting gitu. Jadi dan komunikasi kita janganlah kita menggunakan komunikasi yang sudah ini kan kayak style tuh sudah style Departemen Perhubungan atau di sub tuh biasanya seperti itu. Stylenya bagaimana maksudnya? Trayek itu cuma yang tulisan. Jadi lewat mana-mana maksudnya aja. kita Sebenarnya tidak ada salahnya mencontoh negara-negara tetangga dengan memberikan map seperti itu kayak peta. juga aplikasi juga sama. Jadi kan sebenarnya tadi akses orang itu harus segampang mungkin. Atau memang sebenarnya kalau dari sisi pembukaan rute kita jelas apresiasi sekali dari tahun 2012 lembaga kami pun juga ITDP sudah mendukung untuk Transjakarta mengakuisisi seluruh rute angkutan umum yang ada di Jakarta. Gitu. Kenapa? Karena memang saat ini angkutan umum yang layanannya itu bisa mengambil market dari pengguna mobil, pengguna motor segala macam hanya Transjakarta. Dia affordable hanya 3.500, terus juga dijamin pakai AC. Ya paling ada 1-2 mogok, tapi itu kan pencilan lah saya pikir. Nah, tapi artinya kualitas busnya juga udah oke lah. Mungkin dulu sempat banyak yang ada yang kebakar dan mogok, tapi sekarang sudah bagus semua. Dan jadi memang ini sebenarnya yang bisa diandalkan dan juga tadi Pak Joseph juga bilang ada komponen namanya PSO atau subsidi dari pemerintah. Nah, jadi tarif itu selalu digaranti. Kalau sekarang kita kan kayak Kopaja dibilang 4.000 atau juga 3.000 tapi itu nggak digaranti oleh pemerintah. Nah, ini jadi artinya pemerintah warga itu bisa menggunakan dengan murah tapi kualitasnya dapat yang kualitas harga mahal sebenarnya. Menurut Mas Yoga dengan adanya rute baru ini mampu membuat masyarakat kita mengurangi menggunakan kendaraan kah, khususnya mereka yang di mitra-mitra daerah-daerah seperti Depok, di luar Jakarta seperti Tangerang dan Bekasi? Ya, atau hanya untuk membuat mereka menggunakan transportasi massal, tapi saat sudah di tujuan di kota Jakarta mereka bingung karena harus mungkin berpindah-pindah ke tempat-tempat yang lain. Sebenarnya gini, saya pengennya bilang iya untuk jawaban yang pertama, tapi sebenarnya kenyataannya enggak memang. Artinya itu saya juga nggak menyalahkan Transjakarta, tapi sebenarnya hanya pengembangan angkutan umum atau angkutan massal saja tanpa ada komponen penghambat untuk penggunaan kendaraan pribadi, contohnya kayak parkir atau juga electronic road pricing, ini mungkin akan susah. Jadi, tapi itu ibaratnya sekarang kita memberikan alternatif supaya orang yang tidak menggunakan kendaraan pribadi itu dia punya alternatif dan juga layak gitu. Jangan juga udah kamu nggak usah naik mobil, tapi naik apa Pak? Ya udah naik aja Microlet atau naik Metro Mini, nanti terus dicopet lah di apa. Tapi kan ini kan dengan Transjakarta kita menjamin, pemerintah tuh menjamin bahwa saya mau melarang kamu, tapi saya sudah sediakan kualitas yang bagus. Nah, itu yang pertama. Nah, juga yang kedua, tadi kenapa juga kita push untuk Transjakarta mengambil seluruhnya lah. Udah saat ini tuh sekarang kita sudah punya 50. Masih ada 250 rute lagi. Itu yang beroperasi di Jakarta. Saya nggak tahu mungkin dari semua itu sudah banyak juga yang mati kali ya. Kayak Microlet kecil itu kan dia nggak terlalu banyak penumpangnya. Tapi itu sebenarnya langkah terbesar dari yang bisa dilakukan oleh Transjakarta. Apalagi nanti ada kedatangan lagi sampai 600 bus dari Kementerian Perhubungan. Terus juga Transjakarta juga punya perencana untuk menambah lagi bus mungkin sampai 1.000 atau 2.000. Nah, ini sebenarnya momentum yang bagus dan juga komitmen dari Pemda pun juga lagi bagus saat ini memberikan PSO itu ya udahlah pokoknya kamu perlu berapa saya sediain uangnya. Berarti menurut Anda sendiri bahwa ini adalah awal yang baik sebenarnya untuk memperbaiki konsep transportasi di Jakarta. Betul, jangan artinya nih sekarang kita hanya fokus ke 6 dan juga nggak usah lah kita besar-besarkan masalah tadi yang Depok, Manggarai yang nggak terlalu ramai atau segala macam. Ada satu yang dekat di tengah kota yang nggak pernah, tadi Pak Joseph sudah menyinggung, itu dari kereta Tebet
stasiun Tebet sampai ke Karet. Data yang kita punya itu penumpangnya sudah sampai 10.000 gitu. Padahal dibukanya itu juga ya nggak terlalu lama lah, mungkin sekitar sebulan atau kurang kali ya. Tapi artinya antusiasme masyarakat itu sebenarnya banyak ketika rute-rute itu dibuka. Gitu. Jadi ini baru tadi sekarang Transjakarta baru sekitar punya 50-an atau mungkin lebih lah. Bagaimana bayangkan kalau kita tambahkan lagi sampai 250 gitu. Jadi memang benar-benar ini momentum bagus dan juga mungkin juga kalau seandainya orang bilang Jakarta macet, orang udah capek untuk nyetir. Inilah sebenarnya opportunity yang bagus untuk Transjakarta dan juga tim Transjakarta itu kan juga cukup kuat sekarang ini. Jadi ya untuk nge-push lah supaya bisa optimal jadinya. Masyarakat menggunakan moda transportasi massal dan mengurangi jumlah kendaraan yang masuk seperti itu. Ya, kita masih akan bahas mengenai hal ini di segmen berikutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami di Lanstock. Kami akan kembali usai jeda berikut.